Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan kita ke-10, melihat materi bahasan transportasi dan nanti assignment ini banyak memerlukan latihan, kayaknya mungkin Ibu perlu memberikan kalian tugas untuk mengerjakan beberapa hal gitu. Nanti akan Ibu share di e-learning gitu ya, tugas apa yang harus dikerjakan, kemudian dikumpulkan per minggu depannya, gitu aja. Sekarang kita bahas, Ibu menemukan gitu ada buku berbahasa Indonesia yang Ibu temukan di ruang baca Ibu sendiri gitu ya. Sepertinya cukup mudah diadopsi, makanya Ibu share di materi untuk kita hari ini. Oke. Oke. Pertemuan kita ke-10 mengenai persoalan transportasi. Ini mohon maaf ya karena bukunya sudah tercetak gitu kan, Ibu nggak menemui buku PDF-nya. Biasanya buku bahasa Indonesia ini susah ditemukan PDF-nya. Jadi Ibu ambil fotonya aja gitu ya, karena ambil fotonya ya akibatnya gitulah miring-miring gitu, tapi insya Allah tulisannya terbaca gitu ya. Bukunya juga sudah Ibu share referensinya di belakang, sepertinya kalau mau dicari di toko buku juga boleh gitu ya, yang jelas agak lebih mudah. Jadi masalah transportasi di buku-buku OR ini banyak ya. Ada beberapa yang saya punya yang bisa dipelajari dengan mudah juga, di samping buku bahasa Inggrisnya juga sama sebenarnya, gitu ya. Jadi intinya di sini pertama masalah transportasi ini kita memiliki tujuan, harapannya mahasiswa itu mampu mengenal jenis program linear khusus gitu ya. Kemarin sudah Ibu bahas sedikit, transportasi ini termasuk masalah program linear juga, tapi yang khusus, yaitu transportasi. Kita paham bentuk formulasinya dan bisa mencari pemecahan awal dan optimal dari persoalan transportasi. Jadi ada sedikit perbedaan dalam masalah transportasi dibandingkan masalah program linear yang biasa. Bahwa kita setelah memformulasikan menjadi masalah program linear, kita bisa menyelesaikan dengan berbagai macam metode yang tersedia, metode simplex misalnya seperti itu. Tetapi kalau di dalam transportasi ini ada sedikit perbedaan, ada 2 step, 2 tahapan besar yang harus dilakukan. Pertama di pemecahan awal dan yang kedua dengan pemecahan optimal. Oke, sebentar Ibu. Ambil buku dulu. Oke. Kemudian jadi itu perbedaannya dalam masalah transportasi ini ada 2 hal yang harus dikerjakan. Pertama kita selesaikan pemecahan awal, ada metode tertentu, ada Northwest Corner, ada least cost rule, ada FAM, Vogel gitu ya, ada MODI, ada stepping stone, banyak. Nanti kita coba nanti lihat satu-satu biar tahu perbedaannya kalau cukup waktu. Jadi pertemuan dengan Ibu cukup transportasi dan assignment saja. Jadi Ibu selesaikan masalah transportasi sebelum kuis dan masalah assignment di UTS, di UAS maksudnya gitu aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Dan ini sudah cukup banyak juga dari per masalah gitu. Ibu ambil pun dikit-dikit saja. Jadi pemecahan awal dan optimalnya, Ibu ambil satu aja dulu hari ini, mungkin minggu depan ambil 2 atau 3, langsung untuk pemecahan awal dan beberapa optimalnya. Jadi pokok bahasannya yang Ibu ambil yang ini dulu, pemecahan awal, program linear, transportasi itu sendiri. Ya, ada sejumlah masalah prolin itu bisa diselesaikan pakai
prosedur lain selain Simplex. Salah satunya dengan transportasi. Karena kalau kamu lihat dari model sebelumnya gitu ya, yang kita pelajari di minggu kemarin, model transportasi itu ya sama aja dengan model program linier, yang artinya diselesaikan dengan Simplex pun bisa gitu kan, ataupun diselesaikan dengan alat bantu perhitungan juga bisa gitu. Tapi kita mencoba menyelesaikannya dengan perhitungan lain yang lebih efisien, yaitu dengan permasalahan dengan model transportasi gitu ya. Di sini terpusat pada pemilihan rute dalam jaringan distribusi produk antara pusat industri dan distribusi gudang, atau antara distribusi gudang regional dengan distribusi pengeluaran lokal, misalnya gitu. Jadi jaringan distribusi produk pusat dengan gudang misalnya. Kemudian masalah penugasan yang nanti akan dibahas itu melibatkan penugasan karyawan ke tempat tugas, penjualan ke daerah, penawaran kontrak, fungsi-fungsi di pabrik. Dengan menggunakan metode transportasi dan penugasan, pihak manajemen mencari rute distribusi atau penugasan yang akan mengoptimalkan fungsi tujuan tertentunya. Kalau tujuannya mau minimumkan total biaya transportasi, bisa minimumkan. Kalau kita mau memaksimumkan, ya kita mau memaksimumkan laba gitu. Keuntungan, profit, revenue, dan lain sebagainya. Kemudian kita mau meminimumkan juga waktu. Jadi waktu, biaya itu selalunya diminimumkan. Kemudian baik persoalan transportasi atau penugasan merupakan bagian dari persoalan program linier khusus yang disebut dengan persoalan aliran jaringan kerja. Network flow. Jaringan kerja adalah susunan titik, node, dan garis anak panah atau arc yang menghubungkan node. Contoh fisik jaringan kerja ada kota dan jalan yang menghubungkannya, jaringan distribusi air, ya. Anak panahnya adalah pipanya, node-nya adalah pos atau stasiun pemompaan, dan titik pencabangan pipa besar ke pipa kecil. Bisa juga jaringan telepon, itu macam-macam masalah jaringan sedikit berhubungan dengan cerita transportasi. Untuk beberapa kasus kita lihat dulu yang masalah transportasi jika permintaan sama dengan penawaran. Sesuai dengan namanya, persoalan transportasi pertama kali diformulasikan sebagai prosedur khusus kalau mau mendapatkan program biaya minimum dalam mendistribusikan unit yang homogen dari suatu produk atas sejumlah titik penawaran sumber ke sejumlah titik permintaan, yaitu tujuan. Jadi penawaran itu merupakan sumber, nama lainnya yang kemarin kita sudah pelajari, dan titik permintaan itu kita sebut tujuannya, destinasi, destination, dan ini source-nya. Jadi penawaran, supply, dan demand-nya. Semua ditempatkan dalam sumber dan tujuan yang berbeda secara geografis. Ini adalah awalnya formulasinya disampaikan oleh Hitchcock di tahun 41 dengan studi yang berjudul Distribution of Product from Several Sources to Numerous Localities. Kemudian ada lagi beberapa masalah-masalah. Sampai terakhir juga kemudian dikembang oleh Danzig. Danzig memang orang optimasi oleh OR. Dan juga mengembangkan Cooper dan Charles ini mengembangkan metode stepping stone. Ya, kalau kita lihat diagram model transportasinya, ada sumber kapasitasnya di sini A1 sampai AN, ya sigma AI, kemudian ada distribusinya CIJ, XIJ, kemudian tujuan kapasitasnya B1 sampai BN, yaitu sigma BJ. Jadi sumber kapasitas ke tujuan kapasitasnya. Dalam perkembangannya, model transportasi diterapkan pada berbagai macam organisasi bisnis. Pemecahan kasus dalam model transportasi mengakibatkan penghematan biaya gitu. Tujuan kita memodelkan masalah sebagai masalah transportasi adalah merencanakan pengiriman dari sumber ke tujuan sedemikian rupa bisa meminimumkan biaya transportasi. Dan tapi kita memiliki kendala-kendala, yaitu apa? Setiap permintaan tujuan harus terpenuhi dong, namanya kita meminimumkan biaya gitu. Sumber tidak mungkin mengirim komoditas yang lebih besar dari kapasitasnya, jadi nggak mungkin. Model transportasi dikatakan seimbang atau balance bila jumlah penawaran totalnya dan total permintaan itu sama. Nih, ini seimbang. Ya. Kalau ada salah satunya lebih dari atau kurang dari, berarti juga unbalance. Ya, jadi ini keliru ya, sorry. Ini nggak ada ininya.
Jadi dia sigma I sama dengan 1 sampai M, sigma J sama dengan 1 sampai N, CIJ, XIJ. Dan ini juga salah, XIJ masa kurang dari sama dengan 0, harus dari sama dengan 0. Ya, nih batasan penawaran dan batasan permintaannya harus kurang dari sumbernya dan kurang dari kapasitasnya dan kurang dari ini tadi di tabelnya tadi, di diagramnya, nih tujuannya. Oke. Tabel transportasi merupakan model yang membantu kita untuk memahami persoalan transportasi dengan tepat. Bentuk umumnya ada di tabel 51. Tabel 51 menunjukkan bahwa jumlah kapasitas sumber bisa tidak sama dengan kapasitas. Bila kapasitas sumber sama dengan kapasitas tujuan, maka seluruh kendala atau batasan berupa persamaan. Bila sebaliknya kapasitas sumber lebih besar dari kapasitas tujuan, unbalance, maka kendalanya menjadi lebih besar ini ya. Dan bila kapasitas sumber lebih kecil dari kapasitas tujuan, unbalance juga, maka jadi kurang dari sama dengan. Penggunaan tanda pertidaksamaan ini memiliki tujuan untuk mengalokasikan kelebihan kapasitas yang terjadi dalam variabel select. Jadi ini tabelnya, kemarin juga sudah kita lihat bahwa ini penawaran kita, supply-nya, sumbernya, dan ini demand-nya, permintaannya. Ya, ini ada sel-selnya. XIJ itu adalah unit yang dikirim dari sumber I ke tujuan J. CIJ adalah biaya per unit dari sumber I ke tujuan J. AI adalah kapasitas penawarannya, yaitu supply dari sumber I. Dan BI adalah, BJ ini. BJ adalah kapasitas permintaan atau demand dari tujuan J. I-nya sampai M dan J-nya sampai N, gitu ya. Ini ada masalah kasus perusahaan AMD yang menerima kontrak untuk memasok kerikil untuk 3 proyek jalan baru yang terletak di kota Greenfield, Fontaine, dan Eden. Ahli konstruksi telah memperkirakan jumlah kerikil yang dibutuhkan ketiga proyek ini. Kebutuhannya adalah segini. Ya. Dan AMD itu sendiri punya 3 tambang batu kerikil yang terletak di kota Kingston, Wilson, dan Bethel. Kerikil yang diperlukan untuk proyek konstruksi itu dipasok oleh ketiga tambang tersebut. Ya. Kepala pengiriman AMD telah menghitung jumlah kerikil yang dapat dipasok tiap tambang. Jadi udah ada persediaan-persediaannya nih. 215. Ya. Sampai sini kita lihat nih, total yang tersedia tepat sama dengan total yang diminta, yaitu sama-sama 215 gitu. Walaupun dalam realnya susah, tapi secara konseptual artinya memungkinkan saja untuk memusatkan perhatian kita pada ide dasar yang melandasi metode transportasi. Jarang, tapi secara konseptual penting. Biar kita mendapatkan ide untuk fokus pada penyelesaian metode transportasi, gitu ya. Kasus ketidakseimbangan di mana penawaran dan permintaan tidak sama nanti akan ada di bab berikutnya. Perusahaan telah menghitung biaya pengiriman dari tiap tambang ke lokasi proyek seperti yang diuraikan dalam persoalan program linear bab sebelumnya. Ada biayanya. Di situ diasumsikan bahwa variabel dalam persoalan harus dihubungkan secara linear. Dalam hal ini, total biaya pengiriman antara tiap tambang dan lokasi bervariasi, tergantung pada jumlah muatan truk. Ini jumlah muatan truknya. Ya. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan pada tiap lokasi proyek dan jumlah yang tersedia pada tiap tambang, persoalan yang dihadapi perusahaan adalah perencanaan pengiriman dari tiap tambang sebagai sumber tadi ke tiap lokasi proyek, sehingga meminimumkan biaya total transportasi dalam batasan yang ditentukan oleh kapasitas tambang dan juga kebutuhan proyeknya. Sampai sini kita sudah punya semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah AMD. Oke, berikutnya.
Sekarang bagaimana kita memformulasikan program liniernya? Tadi kita udah tahu tabelnya, kita sudah punya datanya secara lengkap, sekarang kita formulasikan. Sebelum mempelajari cara metode transportasi, kita lihat dulu formulasi program liniernya. Variabel keputusan menentukan berapa banyak kerikil yang dikirimkan tiap sumber, yaitu tambang, ke tiap tujuan, yaitu proyek. Karena ada 3 sumber dan 3 tujuan tadi kan, sumbernya ada, tambang-tambangnya, dan juga tujuan proyeknya ada 3, berarti akan ada 3 kali 3 M kali N gitu ya. 9 gitu variabel keputusannya, sehingga ya kita tinggal masukkan nih 8X11 sesuai dengan tabel sebelumnya tadi. Nih 8X11, 4X12, 7X13 dan seterusnya nih. 2, 4, 6, 8, 9. Ini fungsi tujuan kita yang mau kita minimumkan biayanya. Kemudian ada 3 batasan yang menyatakan bahwa AMD tidak dapat mengirimkan kerikil lebih banyak dari yang dimiliki gitu ya. Dia nggak boleh lebih banyak. Jadi ini batasan-batasan dari tambang tadi, tambang kita lihat nih di tabelnya nih batasannya nih persediaannya gitu 56, 82 dan 77 sehingga seperti ini ya 1x2 karena kita berhubungan dengan rute saja kita tidak memiliki koefisien lain selain 1 ya jadi nilainya harus seperti itu jadi menunjukkan berapanya gitu. Oke. Ada 3 batasan tujuan juga yang menyatakan bahwa tiap proyek harus menerima kerikil yang dibutuhkan gitu. Bahwa dia harus menerimanya seperti itu. Kerikilnya ya bisa aja lebih dari gitu kan. Dari jumlah 102 tadi adalah ini. Nih, kebutuhannya bisa lebih gitu. Minimalnya 102, minimalnya 72 dan seterusnya. Tuh ya. Dan tentu saja variabelnya harus non-negatif, berarti XIJ-nya harus lebih dari sama dengan 0. Kalau semua kita letakkan menjadi masalah program linear yang utuh, maka bentuknya jadi seperti ini. Ya, berarti dan ini adalah XIJ maksudnya ya, semua variabel. Kalau kita lihat, ini adalah bentuk final program linear. Tiap variabel tampak jelas berada dalam 2 batasan sumber dan tujuan ya kan, 2 sumber dan tujuan ini satunya, ini duanya gitu. Ya. Ya. Selanjutnya koefisien variabel selalu positif 1, koefisiennya tadi Ibu bilang selalu 1, 1 gitu ya. Struktur inilah yang khusus, yang merupakan ciri persoalan jaringan kerja. Jadi jaringan kerja itu selalu ciri khasnya 1, 1, 1 karena berhubungan dengan merutekan sesuatu gitu ya. Jadi tidak ada yang angkanya selain 1 gitu. Metode transportasi adalah cara untuk memanfaatkan kelebihan bentuk ini. Sehingga metode simplex yang lebih umum dan rumit tidak perlu kita gunakan. Karena ciri khasnya tadi udah semuanya 1 gitu ya. Kalau tidak ya mungkin metode simplex yang lebih efektif. Sehingga tabel transportasinya kita transformasikan menjadi bentuk seperti ini. Kita lihat ini permintaannya tadi. 10241 minimalnya dan ini adalah sumber-sumbernya. Dan ini adalah sel-selnya. Ini ABC tujuan proyeknya dan ini adalah tambangnya, WXY. Kita buatlah seperti ini. Dan ini adalah sel-selnya. Ya. Oke. 824 ini ya disesuaikan tadi 11 kan 8 nih. Nih. Dan seterusnya. 812 821 gitu ya dan seterusnya. Nah, tadi yang Ibu bilang ada 2 hal yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan dengan metode transportasi. Pertama dengan pemecahan awal dan kedua nanti pemecahan optimal. Hari ini 1 aja dari pemecahan awal yang akan kita bahas, nggak usah banyak-banyak, minggu depannya baru kita buat bahas banyak gitu ya. Yang akan dibahas adalah sudut barat laut atau nama lainnya Northwest Corner Rule. Ini ya. Ada juga nanti minggu depan kita bahas aja biaya terendah, least cost rule dan metode aproksimasi Vogel dan pemecahan optimalnya gitu ya.
northwest dan corner rule itu nama lainnya, sudut aturan sudut barat laut ya, rule sudut corner itu sudut, northwest ya berarti barat laut, atau NWC yang paling sering itu ada di beberapa literatur disingkat NWC ya, pakai itu saja. Dan ada namanya Liskos rule dan ada Vogel. Jadi itu bukan pemecahan secara keseluruhan, baru pemecahan awal, gitu ya. Oke, kita lihat sekarang metode sudut barat laut. Dimulai dengan mengalokasikan jumlah maksimum yang dapat diizinkan oleh penawaran dan permintaan pada variabel X11. Variabel ini berada di sudut kiri atas. Atau sudut barat laut nih, sini. Selalu dimulai dari sini. Atau sudut barat laut sesuai dengan namanya. Kolom atau baris yang sudah dipenuhi lalu disilang. Disilang itu maksudnya bergerak ke kolom berikutnya, baris berikutnya. Pertama dia turun dulu sampai terpenuhi, nanti baru bergerak ke kanannya. Ya, kolom atau baris yang sudah dipenuhi lalu disilang. Ini menunjukkan bahwa variabel sisanya dalam kolom yaitu atau dalam baris yang disilang adalah sama dengan 0. Jadi selisihnya udah sama dengan 0 nih sisanya atau selisihnya. Kalau belum terus dia turun dulu terus sampai 0 baru bergerak ke kanan gitu loh. Jika sebuah kolom dan baris dipenuhi secara bersamaan hanya satu yang disilang. Kondisi ini menjadi penentu variabel dasar 0 jika ada nih secara otomatis. Untuk ilustrasinya ini tabel yang tadi ya sebelumnya ya. Yang tadi udah ditandain. Demand-nya 102, 41, 15 nih dan bentuknya ini. Nah nih. Setelah menyesuaikan jumlah penawaran dan permintaan untuk semua baris dan kolom yang belum disilang, jumlah maksimum yang layak dialokasikan ke elemen pertama yang belum disilang di kolom yaitu baris yang baru. Proses ini diselesaikan ketika tepat satu baris kolom belum disilang. Ya. Berikut ini pemecahan AMD, masalah AMD tadi. Kita pilih 56 X11-nya. Ini lihat karena datanya yang paling tinggi di sini. Nih, yang pertama. Nih. Ambil yang pertama ini, di tambang pertama. Karena kita bergeraknya di barisan ujung sekali, di W. Ya, nih kan di W sini. Jadi kita ambil 56. Nih, 56. 56 yang menyinggung baris W, tidak ada lagi alokasi lebih lanjut dapat dibuat baris W gitu ya. Kita lihat nih. Ini 56 nih. Ini sudah 56, jadi nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Ini sudah 56. Jadi nggak mungkin ke sini. Dia bisanya keturun ke bawah. Karena di sini masih ada 102. Itu loh. Ya. Nih. Jadi tidak ada lokasi yang lebih lanjut dibuat baris W. Jumlah yang tersisa di kolom A adalah 46. Ya. Kenapa 46? Ya kurangi. 102 dikurang 56. Nih. Ini kan 102 nih. 102 dikurang 56 berarti 6 4 ya. Nah, gitu. Makanya di sini jadinya 46. Turun ke bawah kan jadi ke atas nggak mungkin lagi dia. Dia nggak mungkin ngilang ke sini karena udah sama-sama 56. Dia bisanya turun ke bawah 46. Ini udah cukup nih 46. Ya. Ini lihat tanda. Nah, nih. Prosesnya ini 46 ini udah cukup nih 102 berarti dia ngilang ke sini. 82 dikurang 46 berapa? 36 ya. Ya kan? 36. Kemudian 36 dia turun, dia nggak akan mungkin ke sini, nggak akan mungkin terus ke sini karena udah cukup nih 82. Dia bisanya turun ke bawah. Turun ke bawah 72 dikurang 36 yaitu 36 juga. Nah, 36 ini masih ada ke sana berarti. Ini ada 77 nih. 77 kurang 36 41. Kebetulan pas 41. Selesai gitu loh caranya. Ya. Udah ya. Ini yang sederhana aja 3 kali 3. Oh ya, Ibu lupa ngasih tahu. Jumlah
sel yang harus diisinya, jumlah segi 4 yang harus diisi ini jumlahnya adalah harus M tambah N min 1. M kita tadi kan sumbernya adalah 3 nih, N kita ada 3 juga nih tujuannya. Berarti harus 3 tambah 3 dikurang 1, harus ada 5. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ingat ya. Jadi dari sini, dari paling atas kali 56 ini, kemudian lihat, ini udah penuh pasti turun ke bawah dia. 46. Dijumlahkanlah, kalau ternyata masih ada lagi, ternyata lebih, ya ngelebihin yang ini nggak boleh dong, jadi harus bisa turun lagi, misalkan. Tapi selalunya nggak ke sini dia. Nanti masih ada lagi ke sini lagi, bisa langsung ke sini. Gitu. Ya, nanti ada berbagai macam kasus yang mungkin kalian bisa temuin sendiri. Nanti ada tugasnya. Oke. Oke, kita lihat nih, sudah dapat. Nah, baru kita jumlahkan nih degenerasi dalam membuat pemecahan awal. Nah, marilah kita asumsikan kapasitas tambang dan kebutuhan proyek dalam persoalan AMD telah berubah. Jadi pakai ini tadi udah dapat nih WXX YY ya. Jadi kalau kita lihat nih WXX YY ini ya. Jadi ini WXX YY. Nah, gitu. WXY berarti proyeknya yang kita lihat dari ininya, dari apa? Nih. AA BBC. Gitu ya. Jumlahin aja, jumlah truknya berarti 56, ya sesuaikan dengan ini 56, 46, tadi A berapa itu ya. Ini 56, ini 46, ini 36, 36, 41 gitu, kita tulis semua. Totalnya 215. Dan total biaya transportasi dengan MWC, nah ini tadi 56 dikalikan jumlah unit biayanya, nih ingat di mana selnya itu tadi. Selnya tadi kan di sini nih, 56 kali 8, 46 kali 24, 36 kali 15, dan seterusnya. $3.400. Ya, mudah kan? Itu aja sih, nggak banyak. Ibu jelasin dikit aja, males ibu banyak-banyak. Nanti minggu depan dilihat masalah list cost dan Google. Nah, dari sini, misal nih ada kasus tabel di atas, kolom B, ini kolom B nih, dan baris X-nya sudah dipenuhi secara bersamaan. Jadi ini sudah terpenuhi, ini juga sudah terpenuhi. Nah, itu kasusnya. Menurut prinsip kebutuhan dikurangi 1, kita harus mempunyai 5 segi 4 yang dipakai. Tadi Ibu bilang rumusnya tadi M plus N min 1. Harus ada 5. Sedangkan ini kita cuma punya 4. Gimana caranya? Oleh karena itu pemecahan ini ada namanya, artinya ada degenerasi. Kasus ini timbul bila dalam menggunakan aturan sudut barat laut, kebutuhan kolom dan baris dipenuhi secara bersamaan sehingga melanggar pola bertahap. Dalam kasus tersebut di atas terjadi pada segi 4XB, X dengan B di sini kan. Jadi sini sudah optimal dan sini juga sudah optimal gitu. Nah, untuk memecahkan degenerasi ini kita alihkan sel kosong ke salah satu sel tidak terpakai. Meskipun kita bisa memilih sel kosong yang mana saja, tapi berdasarkan prosedur urutan SBL ini NWC ya, barat laut, kita harus menugaskan ke sel sedemikian rupa guna menjaga rantai segi 4 tidak terputus. Jadi nggak boleh putus. Jadi bisa sih kita milih ke sini, jadi dia urutannya nih, misalnya gini, ataupun tadi ke sini, boleh gitu, nggak boleh putus, nggak boleh misalnya di sini sendirian, padahal rutenya dari sini ke sini, situ, nggak boleh gitu ya. Jadi di tabel 510 menunjukkan diselipkanlah sel kosong ke XC, kita nyelipkannya di sini nih XC, nilainya 0, meskipun sebelumnya telah ditugaskan ke sel YB, meskipun sudah ada di sebelumnya soal tadi di YB-nya di situ gitu loh. Sekarang kita punya 5 sel terpakai untuk bisa memenuhi uji degenerasi. Gitu ya. Nah, ini ada contoh nih. Ini ada contoh dikit. Ada hasil panen biji gandum disimpan dalam beberapa gudang yang lokasinya di Kansas City, Oklahoma, dan Des Moines. Gudang gandum ini mensuplai 3 pabrik pengolahan di Chicago, St. Louis, dan Cincinnati.
Masing-masing gudang bisa mensuplai sesuai dengan kapasitas penyimpanan gandum per bulannya, seperti di tabel nih. Nih ya, 600, 600 juga. Ini berarti yang balance. Ya. Bila transportasi 1 ton pada setiap gudang atau sumber masing tujuan di sini nih biayanya ya kan. 9 juga nih datanya. Berarti harus ada 5 selnya nanti. Buatlah tabel transportasinya. Ya kita tinggal buat 200, 100, 300 yang merupakan permintaannya nih. Dan yang ini adalah sumbernya nih. Kita tulis semua variabelnya, kemudian biaya-biayanya. Oke, ini tujuan pabrik dan sumbernya gudang. Ini penawaran supply dan ini adalah demand-nya. Kemudian pemecahan dengan NWC. Gimana nih? Kita ambil nih yang pertama tadi. Oke. Nih yang pertama tadi 150 kan, atau bisa kita lihat lah dari sini tadi, dari tabel yang kita buat kalau susah. Ya, dari ini kan 150, ya berarti kita buat 150 gitu. Ini ada 200, berarti kita tersisa 50 lagi, ya kan? 50 lagi ini udah full, nggak mungkin ke samping, dia akan ke bawah. Ini udah 200, udah full, udah cukup sesuai dengan permintaan. Berarti kita bergerak ke kanan. Kita bergerak ke kanan, yang sisanya dari 175 adalah berapa? 125, dan ini tidak mungkin karena permintaan di pabrik B 100. Nah, ini udah cukup gitu. Jadi harus dilihat juga faktornya. Nggak mungkin mentang-mentang gitu kan, mentang-mentang gini. Mentang-mentang perlunya masih 125 ya tambahin aja 125. Nggak boleh, harus sesuai dengan jatah pabriknya, berapa maksimumnya gitu loh. Karena ini cuma 100 gitu kan, berarti kan ada lebih lagi nih baru 150. Berarti dia harus bergerak ke kanan lagi. Masih ada 25. Dan oh ya, ngelihatnya dari sini, sorry. Ibu masih ngelihat dari persamaan. Ngelihat dari sini jatahnya kan cuma 100, jadi cuma 100 maksimumnya. Artinya masih ada lebih. Kalau masih ada lebih berarti dia bergerak ke baris, ke kanan. Ya, dia harus bergerak ke sini. 25 nih. Udah 25, ini masih 300, masih 275 lagi. Selesai. Sama ini 275. Ini 300. Ya, berarti seperti ini polanya. Nih. Ya. Sehingga tinggal kita kalikan nih 150, 50, 100 tadi dikalikan 6 ini biayanya. Oke? Jadi gini aja nih supaya kamu latihannya lebih greget gitu ya. Ibu kasih tugas, ini kan kuliah kita kan sebenarnya sampai pukul berapa ya? Tugasnya OTW aja langsung. Ini kan baru jam 11 lewat 10 nih gitu. Sedangkan kita kuliah kan sampai pukul 10.30, 11.30, 12.30 sampai jam pukul 1 ya. Nah, kamu ibu minta cari aja materi di online, nggak perlu susah-susah tentang NWC yang kamu bisa selesaikan pakai cara kamu sendiri. Ya di NWC, di artikel ataupun di online yang kamu cari itu pasti ada jalan cari NWC. Tapi kamu tugas kamu nih ya. Setiap orang harus berbeda ya, kalau ketahuan sama ya udah masalah, dan harus mencantumkan sumbernya. Alamat websitenya ataupun artikelnya dari mana gitu. Ya, jadi tugasnya nih, tugas sampai pukul 13. Oke. Pertama nih cari di web sehubungan dengan metode NWC. Jadi soal maksud Ibu, cari soal tentang penyelesaian pakai NWC ya. Tipe-tipenya yang seperti inilah gitu. Di buku mana saja terserah. Yang penting kamu sebutkan sumbernya, kalau nggak disebutkan sumbernya juga nggak akan saya nilai gitu ya. Jadi yang seperti ini kamu sebutkan, soalnya kamu tulis ulang, mau tetap dalam bahasa Inggris kalau dia bahasa Inggris boleh. Aduh sebentar ini Bu lobet. Ibu matikan dulu. Oh. Kenapa nggak bisa dicas? Bisa dicas. Sorry ya Ibu, cek. Lobet dulu. Aduh, kenapa jadi? Bentar, Ibu.
Jadi tipenya yang seperti ini gitu ya, nggak usah yang ruwet-ruwet, cari yang sederhana aja. Terserah pokoknya mau dari website, mau dari HTML, yang penting sumbernya disebutkan dan setiap orang harus berbeda. Jadi kalau ada 70 orang itu harus berbeda semua. Kalau sama ya nasib lah, berarti nggak ada nilainya gitu ya. Cari di web yang sederhana saja soal berhubungan dengan penyelesaian transportasi pakai NWC. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terserah. Yang penting ada sumbernya. Sumbernya itu kalau artikelnya diambil di mana, kalau HTML-nya mana websitenya gitu ya. Artikel juga berarti harus ada judul artikelnya dan apa namanya websitenya. Tetap harus ada. Sedikit aja nyelesaikan pakai ini aja. Kemudian sampai pengalokasiannya. Jadi kamu tidak perlu berpanjang-panjang, kamu sebutkan soal, kemudian yang pertama kamu sebutkan soalnya, kemudian kamu formulasikan ke tabel transportasi, ya. Ketiga, kamu selesaikan dengan NWC, kemudian kamu dapat alokasi dan total biayanya. Ya. Kalau ini berarti yang kamu peroleh, kamu cari yang sama ya sumber dan ininya 200 apa namanya demand dan supply-nya sama. Kita baru belajar yang itu, ya. Artinya contoh soal pun boleh, nggak masalah kalau ada contoh soal yang kamu selesaikan boleh, nggak masalah. Yang mana aja selain yang Ibu bahas hari ini, itu aja, ya. Soal, jadi harus ada tabel-tabel nih, tabel-tabelnya harus dibuat nih berarti. Ini boleh tulis tangan, boleh tulis tangan boleh tulis tangan aja kalau nggak sempat ya, nanti nggak kejar. Soalnya ya boleh di copy paste, boleh di dalam buat, nggak masalah. Pokoknya yang penting tunjukkan ke Ibu soalnya bagaimana, formulasi tabel transportasinya jadinya seperti apa, proses NWC-nya jadi seperti apa. Dalam satu tabel aja boleh, yang kayak gini aja langsung, nggak usah per proses, gini aja. Ya. Oke, alokasi dan total biayanya. Akan Ibu masukkan ke tugas hari ini di e-learning yang akan kamu submit jam 1 paling telat. Ada pertanyaan sampai sini? Sumber jangan lupa. Terakhir ini sumber. Sumber itu maksudnya ininya, daftar literaturnya. Bukan sumber yang di masalah transportasi. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi buat sistemnya seperti itu aja. Besok juga seperti itu. Nanti kasih soal lagi, selesaikan. Kalau nggak seperti itu, saya nggak tahu kalian bekerja atau nggak. Hati-hati, soal itu diperhatikan dengan baik. Nanti Ibu keluar ke ujian yang itulah. Soal-soal yang kamu kerjakan itulah. Ya. Setiap mahasiswa harus berbeda. Tidak boleh hanya memanipulasi data. Itulah tadi Ibu bilang, harus ada sumbernya. Kamu ngambil dari mana? Ada pertanyaan sampai sini? Jelas tugas dari Ibu? Jelas tugas dari Ibu? Halo? Jelas, Bu. Ya, mudah ya? Mudah. NWC sudah tahu kan? Udah paham kan? Cari yang demand. Nah, cari yang demand dengan supply-nya sama. Jadi mudah menyelesaikannya. Nggak perlu banyak-banyak. Kalau banyak-banyak leave saja. Jadi kalian koordinasi satu sama lain bahwa soal yang diperoleh tidak ada yang sama. Kalau ternyata sama, ya nggak tahu dong. Itu salah kalian sendiri. Oke? Ibu tunggu sampai pukul 1. Silakan mengerjakan, jangan berlama-lama. Oke, Ibu tutup. Oh ya, sebelum ini kita ini dulu ya. Kita foto bersama dulu. Oke, biar kamu. Oke, ini yang pertama. Slide kedua. Oke. Dan slide terakhir. Oke.
Oke, cukup materi Ibu dari pagi hari ini. Silakan mengerjakan dan dikirim ke, kalau ternyata e-learningnya bermasalah diinformasikan ke Ibu, tapi sejauh ini kalian bisa absenkan pagi, berarti aman-aman aja hari ini. Ya. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.